Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhaliza. Saya dari jurusan PGMI semester 5 unit 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang memahami kandungan surah Al-Fil yang merupakan tugas dari mata kuliah Al-Quran Hadis MISD yang diampu oleh Ibu Samsiah Z MPDI. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang memahami arti surah Al-Fil. Al-Fil sendiri terdiri dari 5 surah yang diturunkan di kota Mekah. Nama Al-Fil diambil dari kata Al-Fil yang terdapat pada ayat pertama yang artinya gajah. Surah ini mengungkapkan cerita pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Di Mekah, surah ini menceritakan azab Allah kepada tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di samping Allah mengingatkan kepada Rasulullah dan pengikutnya tentang suatu peristiwa yang menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah, yaitu Allah menghancurkan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menundukkan penduduk Makkah dan meruntuhkan Ka'bah. Yang kedua, memahami asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Fil. Asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Fil adalah tentang kisah tentara Abraha yang ingin menyerang Ka'bah. Dikarenakan tentara-tentara Abraha datang ke Mekah bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah, surah Al-Fil mengisahkan ekspedisi pasukan gajah yang hendak menyerbu kota Mekah. Namun sebelum mereka tiba di kota Mekah, Allah menghancurkan pasukan Abraha dengan memerintahkan burung ababil yang membawa batu panas, kejadian yang dikisahkan surah Al-Fil ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana tentara dari Habsyah dengan berkendara gajah melakukan penyerangan terhadap Mekah. Peristiwa ini kemudian diabadikan sebagai salah satu surah di Al-Quran. Faktor penyerangannya yang dilakukan Abraha dan tentaranya adalah keinginan Abraha yang hendak menyerukan kepada bangsa Arab untuk berpindah kiblat, yang semula di Ka'bah berubah ke katedral di Sana'a. Abraha berkeinginan menjadikan katedral sebagai sentra ritual keagamaan menggantikan Ka'bah. Selain itu, juga sebagai melakukan penyerbuan ke Mekah adalah faktor kekuasaan dan ekonomi. Abraha mempunyai hasrat untuk memutus peranan serta pengaruh orang Quraisy di bidang perdagangan. Sebab orang Quraisy pada masa itu memiliki peran strategis dan menguasai jalur perdagangan antara Yaman dan Syam. Keinginan untuk menghancurkan Ka'bah berawal dari rasa iri dan dengki kepada bangsa Arab. Bagaimana tidak, banyak orang berduyun-duyun ke Mekah untuk berhaji. Tentunya ini memicu perputaran ekonomi yang besar. Melihat itu, Abraha berkeinginan pusat ritual keagamaan di Sana'a, Yaman. Sehingga Gubernur Abraha membangun sebuah gereja yang besar di salah satu daerah di Yaman. Ia membanggakan gereja tersebut kepada Raja Najasyi saat itu, bahwa katedral yang dibangunnya merupakan gereja yang belum pernah ada di zaman raja-raja sebelum. Ambisi Abraha tidak hanya berhenti sampai situ. Ia ingin memaksa masyarakat Arab agar kiblatnya berpindah dari Ka'bah ke gereja tersebut. Selanjutnya, tafsir Al-Quran terhadap turunnya surah Al-Fil. Surah pertama yang berbunyi Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Syekh Wahab Az-Zuhaili menjelaskan ayat ini adalah bentuk istifham, kalimat tanya yang bertujuan untuk takrib, penetapan dan takjib. Heran Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Namun ayat ini juga melayani setiap orang, termasuk orang-orang Quraisy, karena mereka selama dari pasukan Abraha karena pertolongan dari Allah. Abraha membawa pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan Ka'bah, juga sejumlah pasukan khusus yang mendukung gajah. Abraha naik gajah paling besar sekaligus memimpin gajah-gajah yang lain. Beberapa pihak berusaha keras. Zunafar yang masih berada di wilayah Yaman memobilisasi kaumnya dengan orang-orang Arab untuk menghadang Abraha, namun perlawanan mereka terhenti. Surah Al-Fil ayat kedua, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, yang artinya bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Kata kaid artinya adalah tipu daya. Ini upaya bersembunyi untuk mencapai sesuatu. Upaya ini biasanya bersifat negatif, dan secara negatif upaya Abraha. Ia ingin manusia berpaling dari Ka'bah dan beralih ke gereja Yaman. Sebagaimana Mufasir menjelaskan, masih ada lagi motif bersembunyi Abraha yang menguasai jalur Makkah dan sekitarnya, serta kebenciannya pada masyarakat Arab.
Abraha terus menuju Mekah hingga ia beristirahat di Al-Makmas, tak jauh dari Mekah. Di sana prajurit melakukan perusakan dan penjarahan, termasuk merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Surah Al-Fil ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil, dan tidak mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kata hayran yang berasal dari kata hara yang artinya terbang. Semua terbang bisa disebut hayran secara umum. Hayran adalah burung. Saat kesombongan Abraha semakin memuncak karena merasa tak ada yang berani menghadangnya, tiba-tiba datang dari langit kawasan burung Geseptiwalet. Mereka datang berbondong-bondong, jumlahnya sangat banyak. Surat yang keempat, tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Kata tarmihim yang artinya adalah melempari mereka, sedangkan kata sijil dalam ayat ini diartikan batu yang terbakar, sehingga sangat panas. Burung-burung yang berbondong-bondong membawa batu panas, masing-masing membawa 3 butir, 1 di paruh, 2 di kaki. Lantas burung-burung itu menjatuhkan batu yang dibawanya. Surah yang kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu ia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kata as artinya daun, sedangkan kata makul yang berasal akala berarti makanan, sehingga makul berarti yang dimakan. Siapa yang terkena batu itu pasti binasa, laksana daun yang dimakan ulat. Ibnu Katsir, siapa yang terkena dampak tembus sampai bagian bawah badannya. Mereka yang masih selamat dari tunggang langgang termasuk Abraha, ia tak langsung mati. Ia terluka, lalu lukanya semakin parah hingga akhirnya tewas. Allah mengajarkan kepada Rasul dan umatnya betapa besar kekuasaannya. Segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya. Maka siapa yang dilindunginya tidak ada mampu mencelakainya. Malah siapa yang dihancurkan Allah tidak ada yang mampu melindunginya. Sudah mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dikehendakinya, dan sangat mudah bagi Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Surah ini juga menunjukkan seperti yang menyatakan Syahid Al-Qutub dalam tafsir Fizail Quran. Selanjutnya memahami pokok-pokok ajaran dalam surah Al-Fil. Yang pertama, bahwa kekuatan manusia tidak berarti di hadapan Allah. Maka dari itu manusia tidak boleh memiliki sifat sombong dan aku. Dua, Allah mengajarkan kepada Rasul dan umatnya betapa besar kekuasaannya. Segala kekuasaan segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya. Maka siapa yang dilindungi Allah tidak ada yang mampu mencelakainya. Yang ketiga, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha tidak berhasil merusak Ka'bah karena Ka'bah dilindungi oleh Allah. Selanjutnya memahami izhar syafawi dan ikhfa syafawi dan surah Al-Fil. Izhar syafawi adalah salah satu hukum tajwid yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba dibaca dengan nyata tidak berdengung. Contohnya alam tara, izhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan ta. Alam yaj'al, izhar syafawi karena mim mati berjumpa dengan ya. Kaidahum fi, karena mim mati berjumpa dengan fa. Alaihim tayran, mati mim berjumpa dengan ta. Faja'alahum ka'asfim, mati mim berjumpa dengan ka, makanya disebut izhar syafawi. Selanjutnya hukum ikhfa syafawi adalah salah satu hukum tajwid yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba dibaca berdengung. Contohnya tarmihim bihijaratim, ikhfa syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf ba. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.